Karnaval Sanhorek di Blitar, Jawa Timur dibubarkan polisi. Selain tidak mengantongi izin, karnaval juga menggunakan pengeras suara yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Anggota Polres Blitar Kota menghentikan karnaval Sanhorek yang mirip diskotik berjalan di Desa Kedaung, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Karnaval ini dianggap ilegal karena tidak memiliki surat rekomendasi dari pihak kepolisian. Sebanyak 15 truk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Ironisnya, banyak sopir dan peserta karnaval dalam pengaruh minuman keras. Para sopir dan truk ini pun langsung diangkut ke Mapolres Blitar Kota. Kemudian rekomendasi dari Polres itu tidak mendapat rekomendasi. Jadi acara yang dilangsungkan itu tidak mendapat rekom dari Polres. Sehingga acara tersebut boleh dikatakan ilegal. Selain melanggar aturan lalu lintas, larangan karnaval menggunakan Sanhorek yang melebihi batas ketentuan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Untuk sementara, truk ini diamankan di Mapolres Blitar Kota. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi 13 DPR dan pemerintah gelar rapat koordinasi bersama sejumlah perwakilan musisi, LMK, LMKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hasil rapat menyepakati untuk membentuk tim perumus membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta Lagu. Dalam menyelesaikan persoalan royalti musik, Komisi 13 DPR menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah perwakilan musisi, LMK, LMKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang. Dalam rapat Komisi 13 DPR bersama pemerintah menyepakati membentuk tim perumus untuk membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta Lagu. Pembentukan dilakukan agar dapat menyelesaikan persoalan royalti musik dan mendukung percepatan pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta agar menyelesaikan masalah di industri musik nasional. Adapun sejumlah musisi tanah air yang hadir dalam rapat seperti Marcel, Ariel Noah, Judika, Bunga Citra Lestari, hingga Once. Disebutkan ada hari ini kan belanja masalah, jadi kita keluarkan semua problem dari sudut pandang penyanyi. Tadi kan juga ada problem dari sudut pandang pencipta. Kita sebagai asosiasi penyanyi dari sudut pandang kami, tadi sudah kita keluarin beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Untuk saat ini sampai segitu dulu. Tadi katanya kan minggu depan diminta untuk terjun langsung juga 3 orang di dalam perumusan. Aku yang sebagai original singer dari lagu ini, apakah iya tiba-tiba mungkin 10 tahun dari sekarang aku dilarang membawakan lagu yang sudah aku besarkan, aku populerkan. Nah itu nanti aku jadi gimana nih nasibnya gitu. Kira-kira mau gimana ngejalaninnya kalau lagu yang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Terus jadi selama ini aku nyanyiin, selama ini aku promoin, itu buat apa gitu. Jadinya rasanya seperti itu. Tapi tentunya dari penyanyi juga ingin semuanya mendapatkan haknya, pencipta bisa mendapatkan haknya. Benar, karena kita datang ke negara, nanti kalau negara yang ngomong kan nggak baik kita yang ke IO misalnya ke penyelenggara. Ya. Negara udah bilang aturannya begini, jadi kita nggak perlu lagi kasih tahu ini yang ini kamu harus bayar, enggak, karena memang sudah ada regulasinya, itu yang kita walaupun itu sudah kita lakukan. Udah. Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI jadi salah satu pihak yang diundang untuk hadir dalam rapat koordinasi bersama Komisi 13 DPR RI. Pius sebagai Ketua AKSI akan menjadi tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta. Saya dan Ari Bias, kita akan dimasukkan sebagai tim perumus yang nanti akan, tadi udah disampaikan, akan dilakukan setiap hari Rabu, kita akan merumuskan untuk revisi Undang-Undang Hak Cipta yang baru. Untuk setiap pertunjukan atau konser harus ada izin. Dan ini kan memang yang ditentang oleh baik dari visi maupun dari kawan-kawan pelaku pertunjukan yang lain. Dalam rapat sempat diwarnai interupsi dari musisi sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani. Namun pimpinan rapat menegaskan forum tersebut bukan tempat berdebat, melainkan belanja masalah untuk merumuskan solusi. Ini siang ini juga kesepakatan pembentukan tim perumus. Tim perumus untuk mulai membahas materi Undang-Undang Hak Cipta ini. Dari pembahasan dengan sejumlah musisi ini diharapkan tidak ada lagi chaos di publik terkait royalti. Baik penyanyi, komposer, hingga pencipta lagu bisa mendapatkan hak yang sama. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan.
Badan Pengelola Investasi Danantara melalui Divisi Investasi Danantara Investment Management resmi menggandeng perusahaan asal Cina Gem Limited untuk berinvestasi pada smelter nikel berteknologi high pressure acid leach atau HPAL. Kerjasama strategis ini fokus dalam proyek smelter nikel senilai 23,34 triliun rupiah. Badan Pengelola Investasi melalui Danantara Investment Management resmi menandatangani pokok perjanjian atau Head of Agreement dengan perusahaan publik global Cina yang bergerak di bidang metalurgi hijau dan ekonomi sirkular GEM Limited. Danantara dan GEM Ltd perusahaan asal Cina sepakat bekerjasama menggarap proyek penghiliran nikel dengan teknologi High Pressure Acid Leach atau HPAL dengan nilai investasi mencapai 1,42 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 23,24 triliun rupiah di Sulawesi Tengah. Kesepakatan tersebut menjadi kerangka kerja bagi potensi investasi bersama dalam pembangunan smelter HPAL berkapasitas 66.000 nikel dalam endapan hidroksida campuran per tahun, di mana fasilitas pemurnian mineral ini juga digarap oleh PT Vale Indonesia Tbk atau INCO. CEO Danantara yang sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Losleni menegaskan kerjasama ini, pihaknya ingin memastikan hilirisasi tetap berjalan di Indonesia. Selain itu, dengan menggandeng koperasi global yang bergerak di sektor metalurgi hijau, Danantara bertujuan memajukan agenda hilirisasi sekaligus keberlanjutan dan inovasi. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah utara Gaza. Kami segera kembali. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di itu. Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Bagi Anda yang baru bergabung, kami hadirkan kembali informasi 3 berita utama pilihan redaksi. Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Gubernur Jakarta Pramono Anung menyambangi kediaman keluarga Afan Kurniawan sebagai bentuk bela sungkawa. Puan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Afan akibat terlindas kendaraan taktis Brimopolda Metro Jaya. Usai unjuk rasa, gedung Polda Metro Jaya, Jakarta hari ini terpantau kondusif. Petugas kebersihan sibuk menyapu sampah-sampah dan mengangkut sisa aksi unjuk rasa semalam. Empat orang staf dan pekerja DPRD Kota Makassar meninggal dunia akibat kebakaran gedung DPRD Makassar. Keempat korban terjebak dalam kebakaran saat menghadiri rapat paripurna. Setelah baru melayani satu koridor, layanan bis kita di Kota Depok, Jawa Barat berencana akan menambah koridor baru, yakni dari stasiun Depok ke Sawangan. Rute baru ini disambut baik warga yang sering menggunakan transportasi umum. Dinas Perhubungan Kota Depok berencana akan menambah satu koridor baru layanan bis kita Trans Depok. Sebelumnya, bis kita sudah 1 tahun beroperasi dengan rute Terminal Depok Stasiun LRT Harjamukti, di mana perharinya bis kita mengangkut 6.000 penumpang. Untuk rute baru, bis kita akan melayani penumpang dari Stasiun Depok ke Sawangan. Dan nanti kita sesuai dengan kajian dan kebutuhan yang jelas saat ini sudah ada ke wilayah timurnya, pasti ke wilayah baratnya. Seperti apa nanti pengembangan yang akan kita lakukan di beberapa koridor nanti. Meski baru 1 tahun beroperasi, kehadiran bis kita disambut warga pengguna transportasi umum. Meski saat ini bis kita masih gratis, namun warga berharap tarif ditetapkan bisa terjangkau. Berbayar sih nggak apa-apa, tapi jangan mahal-mahal. Itu aja, terjangkau untuk anak sekolah, untuk ibu-ibu kita yang tidak bekerja, gitu loh. Saat ini layanan bis kita Trans Depok memiliki 15 armada bus dan 1 bus cadangan, dengan 46 titik pemberhentian dan 12 halte. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.